Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah dengan NIM D1D023106. Video ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan hasil praktikum inventarisasi primata dan herpetofauna di kawasan kampus Universitas Jambi Mendalo, yang mana praktikum ini merupakan bagian dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Insinyur Kori Wulan Eshud MSI. Selamat menyaksikan. Primata merupakan salah satu kelas mamalia yang sangat banyak ditemui di hutan. Primata pada umumnya merupakan satwa bertipe frugivorous atau satwa pemakan buah-buahan dan juga pemakan biji-bijian. Nah, berdasarkan data yang saya baca, primata di Indonesia saat ini tercatat berjumlah 59 jenis dan juga 79 subspesies, yang mana diantaranya adalah monyet ekor panjang. Nah, monyet ekor panjang merupakan objek dalam praktikum kali ini. Praktikum kali ini dinamakan dengan inventarisasi primata, yang mana inventarisasi primata adalah kegiatan untuk mengidentifikasi, mencatat, kemudian mendokumentasi keberadaan serta kondisi populasi primata di suatu wilayah tertentu. Nah, selanjutnya adalah herpetofauna. Apa sih herpetofauna itu? Jadi, herpetofauna adalah istilah yang merujuk pada kelompok hewan melata yang terdiri dari amfibi, seperti katak ataupun kodok. Nah, dalam herpetofauna juga terdapat reptil, seperti yang kita ketahui, yaitu ular, kadal, buaya, dan juga kura-kura. Herpetofauna merupakan hewan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, dikarenakan herpetofauna memiliki keunikan tersendiri, yaitu mereka memiliki siklus hidup ganda, yang mana mereka bisa hidup di air dan juga di darat. Oleh karena itu, dilakukan inventarisasi herpetofauna pada praktikum kali ini. Inventarisasi herpetofauna itu sendiri adalah suatu kegiatan pendataan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk kita mengidentifikasi dan juga memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keanekaragaman, kemudian kelimpahan, dan juga struktur komunitas amfibi dan reptil dalam suatu ekosistem. Adapun tujuan dari praktikum inventarisasi primata dan juga herpetofauna adalah yang pertama, mengamati jumlah individu, jenis kelamin, kelas umur, dan juga menganalisis pola aktivitas harian monyet ekor panjang berdasarkan perbedaan waktu pengamatan dan juga metode pengamatan. Yang kedua, mengidentifikasi keanekaragaman jenis herpetofauna di kawasan hutan kampus Universitas Jambi. Nah, berdasarkan tujuan praktikum, didapatkan manfaat praktikum yaitu pemahaman langsung kepada mahasiswa mengenai teknik inventarisasi satwa liar, khususnya dalam mengamati jumlah individu, jenis kelamin, kelas umur monyet ekor panjang, serta menganalisis pola aktivitas hariannya, berdasarkan perbedaan waktu pengamatan dan juga metode pengamatan. Nah, yang terakhir, mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan identifikasi spesies herpetofauna dan juga pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya adalah metode praktikum. Di dalam metode praktikum terdapat waktu dan tempat. Waktu praktikum dilaksanakan pada dua waktu yang berbeda. Yang pertama, praktikum primata dilaksanakan pada 19 September 2025 dan juga 20 September 2025. Untuk praktikum herpetofauna dilaksanakan pada tanggal 26 September 2025, pengamatan pagi di hutan Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga pengamatan malam hari di hutan Fakultas Hukum. Selanjutnya adalah alat dan bahan praktikum. Pada praktikum primata, alat dan bahan yang digunakan adalah tally sheet untuk mencatat data, binokuler untuk melihat primata yang jauh tidak dapat dijangkau oleh mata langsung, Avenza untuk menentukan titik lokasi praktikum atau pengamatan, kemudian papan jalan, alat tulis, kamera untuk mendokumentasikan, serta sepatu boot untuk safety dalam melakukan pengamatan. Selanjutnya adalah pada praktikum herpetofauna. Pada praktikum ini, alat dan bahan yang digunakan adalah tally sheet, digunakan juga untuk mencatat, grab stick untuk menangkap ular, kemudian kain hitam untuk alas memfoto spesies yang sudah kita dapat untuk selanjutnya diidentifikasi jenisnya. Kemudian ada penggaris, alat tulis, papan jalan, serta kamera. Selanjutnya yaitu ada plastik dan juga kantong ular untuk meletakkan spesies yang sudah kita dapat. Selanjutnya adalah 3 metode yang digunakan dalam pengamatan primata. Yang pertama adalah metode pengamatan diam. Metode pengamatan diam itu sendiri merupakan metode pengamatan yang mana peneliti atau pengamat berada pada satu titik tertentu dan tidak berpindah tempat. Kemudian mengamati aktivitas dari primata yang muncul di area tersebut selama jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah metode pengamatan bergerak. Metode pengamatan bergerak dalam pengamatan primata yaitu di mana pengamat berpindah tempat secara aktif mengikuti jalur tertentu atau pergerakan satwa dengan tujuan mencatat keberadaan dan aktivitas primata yang ditemui sepanjang jalur. Yang ketiga adalah metode concentration count. Metode concentration count ini adalah metode pengamatan primata yang dilakukan dengan cara memusatkan pengamatan pada lokasi yang sudah kita pilih yang diketahui atau diduga memiliki atau menjadi tempat utama berkumpulnya individu atau satwa tersebut.
dengan kelompoknya maupun dengan jumlah yang relatif tinggi di dalamnya. Selanjutnya adalah pengelompokan pengamatan berdasarkan struktur umur. Untuk pengamatan monyet ekor panjang dikelompokkan berdasarkan struktur umur yang sudah kita dapatkan. Yang pertama adalah adult male atau jantan dewasa yang berusia 9-21 tahun. Jantan dewasa sendiri memiliki ciri-ciri yaitu badannya besar, taringnya panjang, dan juga tingkah lakunya cenderung seperti pemimpin pada kelompoknya. Yang kedua adalah adult female atau betina dewasa. Usianya sama, yaitu sekitar 9-21 tahun. Betina dewasa memiliki ciri-ciri memiliki puting susu yang terlihat menggantung pada belahan dadanya. Kemudian ada sub-adult atau muda, berusia sekitar 5-9 tahun. Nah, untuk umur muda ini, membedakan jantan dan betinanya itu sama, mereka tidak memiliki ciri khas yang begitu spesifik, namun batas bawah umur muda ini adalah berubahnya warna rambut di ujung kepala yang awalnya hitam menjadi keabu-abuan. Untuk juvenil juga sama, perbedaannya hanya pada bentuk dan juga ukuran badannya yang sedikit kecil dari sub-adult, yaitu juvenil ini memiliki usia sekitar 2-5 tahun. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah infant atau bayi yang berusia 0-2 tahun, yaitu monyet yang baru lahir. Nah, untuk membedakan bayi ini sangat-sangat mudah, yaitu ciri-cirinya pasti bayi itu masih digendong pada dada induknya. Berikutnya dilanjutkan dengan metode praktikum untuk herpetofauna. Nah, pada praktikum herpetofauna, metode yang digunakan adalah metode Visual Encounter Survey atau yang biasa disebut dengan VES. Metode VES adalah metode pengamatan satwa terkhusus herpetofauna yang dilakukan dengan cara kita mencari atau mencatat individu yang terlihat secara langsung oleh mata kita secara visual. Kemudian dalam melakukan inventarisasinya sendiri itu kita mencarinya sepanjang jalur pengamatan atau area pengamatan dalam jangka waktu tertentu tanpa menggunakan perangkap. Jadi untuk metode VES itu sendiri, pengamat harus melakukan pengamatan pada jalur yang sudah ada dan tidak menggunakan perangkap apapun. Selanjutnya adalah hasil pengamatan inventarisasi primata. Nah, berdasarkan tabel 1, hasil pengamatan monyet ekor panjang di kawasan hutan pendidikan menggunakan metode pengamatan diam dan juga bergerak diperoleh variasi jumlah individu yang teramati pada waktu pagi hari dan juga sore hari. Pada pengamatan pagi hari, saya dan teman-teman saya mendapatkan individu monyet hanya terdeteksi pada titik 2, yaitu pada batang pohon rebah, dan juga pada pengulangan di titik 3, yaitu pada area terbuka. Hal ini menandakan bahwa monyet cenderung lebih aktif dan mudah teramati pada lokasi terbuka atau pada area yang memang sudah menjadi tempat mereka untuk berlalu lalang dan juga sudah sering mereka lalui dibandingkan dengan area dengan tutupan vegetasi yang lebih rapat. Selain itu, jumlah individu yang tercatat pada pagi hari itu relatif sedikit dibandingkan dengan sore hari, yaitu 4 individu pada pengamatan pertama dan juga 5 individu pada pengulangan. Komposisi umur pada pengamatan kali ini, saya mendapatkan individu dewasa dan juga juvenil. Kemudian dengan aktivitas mereka moving atau melakukan pergerakan. Aktivitas ini biasanya berkaitan dengan perilaku mencari makan atau berpindah lokasi pada pagi hari. Jadi monyet biasanya melakukan moving itu untuk melakukan perpindahan lokasi dari lokasi satu ke lokasi selanjutnya untuk mereka mendapatkan makanan yang mereka inginkan. Kemudian, pada pengamatan sore hari, jumlah individu yang teramati semakin terbatas. Bahkan pada sebagian titik itu saya tidak menemukan individu sama sekali. Tidak ditemukannya individu sama sekali itu kemungkinan disebabkan oleh perubahan pola aktivitas monyet itu sendiri yang berkurang menjelang sore hari dikarenakan hari mulai gelap, mereka berpindah ke area lain untuk mendapatkan tempat yang lebih aman agar mereka dapat beristirahat. Individu yang teramati pada pengulangan sore hari itu hanya 1 individu dengan perilaku bergerak. Pergerakan mereka pun secara cepat dikarenakan hari sudah sore dan juga mulai mendung. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwasanya waktu pengamatan dan juga kondisi lokasi sangat mempengaruhi tingkat terdeteksinya monyet ekor panjang. Selanjutnya adalah hasil pengamatan menggunakan metode titik terkonsentrasi. Nah, di metode titik terkonsentrasi ini, praktikum dilaksanakan pada hutan di belakang Masjid Jami atau di sekitar lokasi Fakultas Hukum. Di sini menunjukkan bahwasanya jumlah individu monyet ekor panjang lebih banyak dibandingkan dengan metode yang digunakan pada hari sebelumnya. Pada pagi hari, jumlah individu yang saya dapatkan dan juga saya amati yaitu berkisar antara 1 hingga 5 individu di titik 1, yaitu di pinggir jalan belakang Masjid Jami.
Nah, variasi jumlah ini dipengaruhi oleh beberapa parameter, yaitu antara lain perbedaan waktu. Selanjutnya ada posisi pengamat, yang mana posisi pengamatan pada metode ini yaitu kami diam di tengah-tengah jalan dan juga mengamati perilaku monyet itu sendiri. Nah, perilaku monyet yang kami amati adalah kabur dan juga moving. Jadi monyet ini melakukan perpindahan lokasi dari satu titik ke titik lainnya dikarenakan mereka melihat manusia, sehingga mungkin mereka merasa terganggu dengan adanya keberadaan manusia di sekitar mereka. Pada beberapa pengamatan pagi juga, perilaku dominan yang tercatat adalah kombinasi antara resting dan juga moving, serta adanya interaksi antar individu, di mana monyet melakukan istirahat di batang pohon, kemudian melakukan interaksi di antara individu satu sama lain. Mereka makan bersama di beberapa batang pohon, kemudian terdapat juga monyet yang sedang kawin. Hal ini mengindikasikan bahwasannya area tersebut merupakan jalur lintasan atau lokasi singgah sementara bagi kelompok monyet. Komposisi individu yang teramati terdiri dari jantan dewasa, kemudian saya dan teman-teman saya juga menemukan betina dewasa, sub-adult, kemudian juvenil, setelahnya saya dan teman-teman saya menemukan ibu yang sedang menggendong bayinya. Hal ini menunjukkan struktur kelompok yang cukup dan juga lengkap. Selanjutnya untuk pengamatan di sore hari, itu jumlah individu yang teramati meningkat secara signifikan, yaitu terutama di titik 2, di titik belakang Masjid Jami dekat Gedung Baru atau yang biasa kita kenal sebagai Gedung Heksagonal, dengan total mencapai 10 individu. Aktivitas dominan yang sedang mereka lakukan adalah eating dan juga moving, yang menunjukkan bahwa sore hari merupakan waktu aktif bagi monyet untuk mencari makan sebelum mereka beristirahat. Metode titik terkonsentrasi terbukti efektif untuk mencatat jumlah individu yang lebih banyak karena pengamatan difokuskan pada lokasi yang sering digunakan atau yang didiami oleh monyet. Selanjutnya adalah hasil praktikum dari herpetofauna. Berdasarkan tabel hasil inventarisasi herpetofauna di hutan Fakultas Hukum, ditemukan total 8 individu yang berasal dari beberapa spesies reptil dan juga amfibi. Spesies yang tercatat meliputi ular dari famili Colubridae serta katak dari famili Dicrolosidae dan juga Ranidae. Keberadaan berbagai famili ini menunjukkan bahwasannya kawasan hutan kampus masih menyediakan atau memiliki habitat yang sesuai bagi herpetofauna. Pengamatan yang dilakukan di malam hari merupakan pengamatan yang sesuai dengan pola aktivitas dari herpetofauna itu sendiri, yaitu herpetofauna sebagian besar memiliki sifat nokturnal atau yang biasanya aktif di malam hari. Seperti hasil praktikum yang sudah kami dapatkan, yaitu spesies Dendrolaphis caudolineatus dan juga Ahaetulla prasina ditemukan dengan ukuran SVL dan juga TL yang relatif besar, menunjukkan bahwasannya mereka merupakan individu dewasa. Sementara itu, spesies katak seperti Vejervaria limnocaris, Pulchrana glandulosa, dan Hilarana parvocola memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan ditemukan di lokasi yang sama, menandakan bahwasannya kesesuaian kondisi mikrohabitat seperti kelembapan dan juga ketersediaan air. Spesies Hilarana parvocola yang tercatat paling sering ditemukan yaitu sebanyak 3 kali pada lokasi pengamatan, yang menunjukkan bahwa spesies ini cukup dominan atau mudah terdeteksi di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwasanya hutan Fakultas Hukum memiliki tingkat keanekaragaman herpetofauna yang cukup baik meskipun berada di lingkungan kampus. Berdasarkan hasil praktikum, didapatkan kesimpulan pada praktikum ini adalah praktikum ini memberikan pemahaman mengenai struktur populasi dan juga pola aktivitas harian monyet ekor panjang berdasarkan perbedaan waktu yang ada dan juga metode pengamatan, serta menunjukkan bahwasanya aktivitas monyet ekor panjang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan waktu pengamatan. Selain itu, identifikasi herpetofauna di kawasan hutan kampus Universitas Jambi memperlihatkan adanya keanekaragaman jenis amfibi dan juga reptil yang mencerminkan kondisi habitat yang masih mendukung. Berikut merupakan dokumentasi dalam kegiatan praktikum yang kami lakukan. Baiklah, sekian penyampaian dari saya tentang hasil praktikum inventarisasi primata dan juga herpetofauna di kawasan kampus Universitas Jambi Mendalo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.